Halo apa kabar semua, kembali dengan Putu Reza di Project Review dan nggak berlama lagi, langsung aja yuk ini dia unboxingnya untuk M1 iPad Pro dan kesan saya setelah pakai selama 3 hari terakhir. Jadi inilah dia perangkatnya yang kalau dari luar sama sekali nggak ada bedanya sama versi tahun lalu. Plek-plekan sama, mulai dari desain back cover secara keseluruhan, posisi tombol, serta letak port semuanya sama. Cuma untuk USB-C, ada catatan tersendiri karena walaupun bentuknya nggak berubah, tapi konektivitasnya naik jadi Thunderbolt. Kemudian ngelihat spesifikasi dari dimensi teknisnya sendiri yang ada di website, ternyata memang demikian karena sekali lagi di sini semuanya sama persis. Jadi kalau tablet ini nggak dinyalain, terus nggak ngecek langsung di setting, nggak bakal ketahuan ini iPad baru atau bukan. Pindah ke bagian depan atau layar, lagi-lagi di sini tuh nggak ada bedanya dibandingkan iPad Pro tahun lalu. Mulai dari ukuran, resolusi, ProMotion 120Hz hingga jenis panelnya itu sama. Yes, yang terakhir saya sebut itu nggak salah ngomong kok, karena ternyata masih banyak yang belum notice kalau iPad Pro 2021 ini yang pakai M1 itu sebenarnya menggunakan dua panel yang berbeda. Panel Liquid XDR yang ditunjukkan Apple dan kelihatan keren banget itu hanya ada di varian 12,9 inci aja. Sedangkan yang versi 11 inci seperti yang saya pakai sekarang, ini masih menggunakan panel terdahulu. Oleh karenanya, kalau ada yang mau tanya ada efek blooming atau enggak sih di sini? Jawabannya nggak ada, jadi aman 100%. Di pinggir layar atau sebelah kiri kalau dipasang di Magic Keyboard, ada kamera depan dan ini dapat upgrade yang terbilang lumayan sekali. Selain dari segi resolusinya yang naik, tapi sekarang jadi lensa ultra wide dan ini lebar banget kameranya. Jadi buat foto sama video call, hasilnya memang lebih bagus. Selain itu, buat yang mungkin sering video call pakai FaceTime, Apple punya satu fitur baru yang namanya Center Stage. Jadi kameranya itu bisa tracking ketika kita bergerak. So far hasilnya bagus dan sesuai ekspektasi. Andai nanti mungkin bisa di aplikasi third party, nggak cuma FaceTime, mungkin bakal lebih berguna lagi. Kalau ada satu aspek yang pasti mencuri perhatian dari tablet barunya Apple ini, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah performanya. Kehadiran chipset M1 di iPad adalah salah satu kejutan karena artinya secara tenaga ini tuh kuat banget setara dengan Mac Apple saat ini yang semuanya menggunakan M1 juga. Pengujian lewat aplikasi Geekbench menunjukkan bagaimana peningkatan yang dibawa dibandingkan sama iPad Pro 2020. Skor single core sama multicore-nya itu jauh banget. Ngeri banget lah ngeliat tablet kayak gini. Buat yang mau nanya angka Antutu ya segini dapatnya 900.000 hampir sejuta, tinggi banget. Cuma catatannya walaupun ini adalah aplikasi Antutu
itu tuh paling update yang ada di App Store, tapi ini masih versi 8, bukan versi 9 kayak yang udah banyak di handphone Android. Jadi buat yang misalnya mau nyuruh saya download APK terus install, please lah, ini bukan Android. Terus jadi bisa apa aja sih tablet sekenceng ini itu bisa dipakai apa? Kalau dibandingin dari pola pakai, sebenarnya kalau dibandingkan sama iPad saya yang sebelumnya, saya selama baru pakai 3 hari ini nggak ada perbedaan sih. Karena masih saya pakai untuk ngetik, masih saya pakai untuk browsing, untuk apalagi nonton film, nonton Netflix, sama main game. Udah, itu doang sih saya pakai, jadi nggak ada yang berubah. Kalau ditanya udah dipakai ngedit serius atau belum, jawabannya ya belum, karena masih di rumah ada laptop. Buat saya ya ngapain pakai tablet. Tapi karena kayaknya banyak banget yang penasaran gimana performanya M1 iPad Pro kalau dipakai ngedit video resolusi 4K itu bakal kayak gimana. Ini banyak banget yang penasaran. Jadi langsung aja saya coba di aplikasi LumaFusion, salah satu aplikasi ngedit terbaik di iPad saat ini. Bukan aplikasi gratis emang, tapi ya itu dia, aplikasinya bagus. Untuk percobaan, di sini saya pakai file video pas nge-review mainan Pikachu, ada di channel sebelah, boleh subscribe, gratis kok ya. Ini resolusinya 4K, format MOV yang flat, mesti di color grading dulu biar ada warnanya. Untuk setting ekspornya berikut adalah yang bisa dilihat dari M1 iPad Pro. Dan untuk menyelesaikannya kita lihat di sini butuh sekitar 36 detik saja. Cepet banget ya. Tapi gimana dengan iPad Pro 2020 yang pakai A12Z? Dan ternyata waktunya adalah... Loh, kok bedanya dikit ya? Padahal ini hardware tahun lalu, kok sama-sama yang baru. Dan setelah pakai 3 hari, inilah satu-satunya hal yang masih agak bikin saya bingung sebenarnya. Karena di luar angka benchmarknya yang super powerful ya, si M1 iPad Pro ini, begitu dicoba untuk ngedit video, dibandingkan sama yang tahun lalu, ternyata selisihnya tuh tipis-tipis aja gitu. Jadi kayak saya masih bingung, oke di atas kertas kalau benchmark kencang tapi dipakai kok belum berasa gitu. Apakah file video kurang panjang, jadi kurang ada kayak stress testnya gitu pas ngedit segala macam. Mungkin nanti pas review beneran saya bakal bikin video lebih panjang, akan saya coba apakah ada perbedaan atau enggak. Tapi untuk sekarang ya gitu, perbedaannya masih belum berasa. Jadi apakah untuk kesan pertama ini menurut saya M1 iPad Pro ini worth it atau enggak? Sebenarnya masih agak gimana ya, 50-50 dan nggak 50-50 juga sih, masih belum bisa disimpulkan. Karena lewat M1 iPad Pro ini kan ibaratnya Apple mencoba mengubah ekosistemnya mereka. Akhirnya semua perangkat mereka bersatu pakai M1 kan, yang kayak MacBook, Mac Mini, MacBook Pro, semuanya pakai M1 termasuk iPad udah pakai M1. Nah, pertanyaan worth it atau enggak, ini bisa dijawab sebenarnya besok setelah nanti ada acara WWDC di mana Apple akan mengumumkan iOS terbaru dan tentu saja ada iPad OS terbaru. Kalau misalnya nanti ada kejutan, entah aplikasi Mac akhirnya bisa berjalan di iPad, ya walaupun kecil kemungkinan sih, barulah mungkin M1 ini terasa manfaatnya di sebuah iPad. Tapi kalau ternyata nanti malam nggak ada sesuatu yang signifikan, ya menurut saya mungkin M1 iPad Pro ini ya cuman buat bahan show off benchmark doang dan nggak akan terlalu terasa bedanya dibandingkan iPad Pro yang tahun lalu. Gitu sih menurut saya, tapi balik lagi ini adalah impresi yang masih awal sekali dan kemungkinan ya bahkan kemungkinan besar bakal berubah setelah nanti ada iPad OS terbaru. Jadi ya diikutin aja update-nya, dan buat yang mau beli ya monggo, apalagi buat yang belum ada iPad atau mungkin iPad-nya baru masih yang iPad Pro yang lama gitu, bahkan mungkin belum iPad Pro, ya ini tetap worth it banget untuk dibeli. Tapi buat yang sudah punya iPad Pro tahun lalu, ya worth it atau enggaknya nanti bakal saya jawab di video reviewnya. Jadi untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya buat omong-omong singkat tentang M1 iPad Pro. Terima kasih banyak yang nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.